Jurnalis cilik. Jaketnya dipakai di atas ya.
Bang, bisa dijelaskan dulu siapa abang di sini? Ya, saya Bendika atau Ben. Saya ketua dan juga pendiri dari YAN Indonesia. Bang, bisa dijelasin Bang, aktivitas di Pulau Kotok ini apa sih Bang sebenarnya? Ya, aktivitas di Pulau Kotok ini merupakan pusat rehabilitasi untuk elang jenis air. Nah, elang jenis air di Indonesia, terutama di Kepulauan Seribu itu ada 4 jenis, yaitu elang bondol sebagai maskot Jakarta, terus elang ikan kepala abu, elang laut, dan elang tiram. Itu sudah sejak tahun berapa Bang? Ada 4 jenis elang tersebut memang dari awal di perairan Kepulauan Seribu ini memang sudah ada ya, tapi sekarang ini hanya bisa dibilang yang lebih terlihat masih ada populasinya, yaitu elang bondol dan juga elang laut. Nah, itu juga karena keberhasilan dari Pulau Kotok ini dalam merehabilitasi dan melepasliarkan kembali elang-elang yang notabene memang sudah hampir tidak ada di Kepulauan Seribu ini. Nah Bang, sebelum dijadikan maskot Jakarta Bang, apakah elang bondol ini sudah bermukim di Pulau Kotok ini? Ya, dulu Pulau Pramuka itu namanya Pulau Elang karena saking banyaknya elang yang ada di Pulau Pramuka ya. Terus tahun 2004 kita mulai survei awal, itu hanya sedikit sekali ya, mungkin kurang lebih 5 yang kita jumpai. Terus 2005 kita mulai melakukan rehabilitasi terhadap elang-elang yang memang dititipkan oleh negara atau dari pusat penyelamatan satwa yang ada di Indonesia dititipkan ke sini, terus kita reintroduksi, kita rehabilitasi. Setelah dinyatakan beberapa dari elang yang dititipkan itu atau direintroduksi itu sudah menunjukkan sifat liar, tahun 2007 kita mulai melakukan pelepas liaran. Nah, dari mulai 2007 itu ada beberapa elang yang memang yang kita observasi, misalnya kita kasih nama waktu itu Gojlek. Nah, Gojlek itu dapat pasangan Rani. Rani itu juga hasil pelepas liaran tuh, hasil rehabilitasi di sini juga, sehingga dia punya home range di sini lebih mudah kita untuk mengobservasi. Nah, si Gojlek dan Rani ini memiliki keturunan sampai 4 kali waktu itu. Nah, kurang lebih 9 karena yang terakhir itu 3. Itu juga suatu apa ya, di luar dugaan kita juga tuh, bahwa elang bondol ternyata bisa bertelur lebih dari 2. Biasanya setiap tahun itu hanya 2 gitu. Nah, yang terakhir itu 3. Terus setelah itu Gojlek dan Rani pindah pulau karena di sini ada elang laut yang coba menguasai Pulau Kotok ini, sehingga Gojlek dan Rani pindah ke pulau lain. Nah, di Pulau Jagung kalau nggak salah waktu itu juga kita sempat mengobservasi dan dia punya pasangan. Masih pasangannya Rani, terus dia bertelur sekali kalau nggak salah, punya 2 anak. Lalu setelah itu kami kehilangan jejaknya Gojlek dan Rani. Tahun 2012 kalau nggak salah kita diserahkan elang oleh nelayan, karena nelayan tersebut dapat di laut, dibawa ke sini. Ternyata setelah kita deteksi, karena semua elang-elang yang di sini itu kita pasangkan chip ya, penandaan gitu, jadi mudah untuk deteksi. Nah, ternyata pasangannya si Gojlek, si Rani itu akhirnya nggak tertolong dan mati. Sehingga Gojlek akhirnya nggak tahu sekarang kemana, karena elang bondol ini tipe setia. Dia nggak akan nyari pasangan lain kalau pasangannya mati atau meninggalkan gitu. Jadi nggak tahu nasib Gojlek sekarang, kita nggak pernah ketemu lagi seperti itu. Terus juga
sekarang ini juga ada beberapa elang yang memang bersarang. Tadi pagi sempat terlihat 4 ekor itu yang pelepasan beberapa 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Dia ada sepasang di sini yang kita lepas, terus tahun tahun kemarin dia buat sarang akhir tahun. Biasanya kan Juli sampai Oktober dia buat sarang dan bertelur. Dan tadi sempat terlihat 4, sepertinya itu 2 anaknya yang kemarin yang tadi pagi juga yang saya bilang bahwa anak-anaknya itu sudah bisa belajar terbang, itu ya udah soaring waktu terakhir kami ke sini. Kemungkinan itu anaknya yang kita lepas liarkan. Iya. Jadi memang sekarang ini populasi dari elang bondol itu udah cukup, kalau saya bisa bilang atau kami bisa bilang itu sudah cukup berhasil lah. Tahun 2012 kita survei pertama, kita menjumpai sekitar berapa ya, kalau tidak salah 18 ekor. Terus 2 tahun kemudian kita survei kembali itu kita jumpai sekitar 29 sampai 30 ekor. Nah, artinya memang dari 2007 sampai saat ini memang kita merilis lebih dari 115-an ekor, baik itu elang bondol maupun elang laut. Nah, dari itu bisa dibilang ada kenaikan yang signifikan. Nah, beberapa memang tidak terpantau oleh kami karena memang mereka selalu larinya ke arah barat. Jika lari ke arah barat itu kami tidak mungkin untuk monitoring si elang ini karena memang sudah masuk ke perairan yang yang kapal kita nggak bisa untuk lalui seperti itu. Bang, bisa kasih penjelasan ke Bang, kenapa tuh Pemda ya awalnya menggunakan elang bondol ini sebagai maskot DKI Jakarta, kenapa nggak Monas atau apa gitu Bang? Kalau sejarahnya saya kurang paham ya, tapi itu yang kita ketahui memang mungkin karena dulu Pulau Pramuka itu namanya Pulau Elang. Yang tadi saya bilang bahwa mungkin dulu begitu banyaknya elang bondol gitu yang ada di Kepulauan Seribu, termasuk di Pulau Pramuka tersebut gitu. Nah, tahun 2004 saat kami survei ternyata memang sedikit, tapi dari hasil penegakan hukum yang didapat dari pasar burung atau masyarakat yang memelihara itu sangat banyak sekali gitu kan. Ini terbukti di 2005 kami banyak sekali serahan untuk elang bondol yang akan kami rehabilitasi atau reintroduksi kembali untuk dilepas liarkan. Ini dari tahun berapa Bang Pulau Kotok ini menjadi rehabilitasi elang bondol? 2005 ya. Berarti sudah 20 tahun? Ya, kurang lebih 20 tahun. 20 tahun dari awalnya 5 ekor ya? Ya, untuk yang di alam ya. Yang di alam yang hasil survei kami ya kurang lebih itu 5 ekor yang kita jumpai waktu itu. Lalu 2012 kita melakukan survei lagi, itu ada sekitar kita dapat sekitar 18 ekor. Lalu 2 tahun kemudian kita survei kembali, itu kita jumpai sekitar 27 sampai 28 ekor. Dan terakhir yang sekarang ada 125 tadi. Iya, yang sudah kita rilis. Masih belum rilis ya. Kalau habitat elang bondol itu gimana sih? Ya, elang bondol ini mempunyai kriteria habitat itu dia ada di daerah pesisir, di muara, serta di aliran sungai besar. Itu karena memang hampir 80% dia memangsa ikan, untuk menangkap ikan. Tapi memang uniknya di elang bondol ini saat dia tidur atau dia bersarang itu posisinya selalu ada di tengah hutan. Seperti itu. Jadi faktor yang mendukung mereka bisa berkembang biak itu apa? Faktor
dia bisa berkembang biak, pertama memang habitat ya, itu habitat yang pertama. Terus adanya sumber pakan. Nah itu habitat yang bagus pasti ada sumber makan. Nah itu yang bisa dibilang yang menunjang kehidupan dari elang bondol atau elang jenis air lainnya. Kemudian kan tadi awalnya kan di Pulau Pramuka begitu ya. Ya. Artinya di sini dulu tidak ada elang bondol di Pulau Kotok ini ya. Kemungkinan ada ya, kemungkinan ada. Tapi memang ya waktu itu kan yang kita jumpai kurang lebih 5 ekor itu bukan hanya di Pulau Pramuka, tapi kita kita survei di setiap pulau. Nah itu yang kita jumpai. Jadi mereka ini adalah tempat yang memang diambil untuk suaka mereka begitu ya. Iya. Berarti ada faktor habitat yang mendukung untuk Ya kegiatan. kebetulan memang kita mendapatkan atau dipinjamkan Pulau Kotok ini setelah kita survei juga, ternyata memang ini memungkinkan untuk kita jadikan sebagai pusat rehabilitasi dari elang bondol itu Itu sendiri. alamiah atau ada yang dibuat, misalnya harus ada hutan bakau atau seperti apa? Enggak juga sih, kebetulan memang di Kotok ini dari kita tempatkan tahun 2005 ini ya memang seperti ini adanya gitu. Memang secara alami seperti ini. Paling kita hanya membangun kandang sebagai pusat reproduksinya, seperti yang di depan ini kandang sanctuary. Kandang sanctuary ini kandang yang diperuntukkan untuk elang-elang yang memang sudah tidak layak untuk dilepas liarkan. Jadi lebih ke edukasi, karena memang sebagai pusat rehabilitasi itu kami menghindari kontak langsung dengan manusia gitu ya, biar satwa tersebut atau elang tersebut kembali naluri liarnya seperti itu. Berarti rintangan untuk pengembangbiakan elang bondol itu salah satunya manusia. Ya, itu yang salah satunya, karena memang perburuan dari jenis elang ini sangat marak ya. Sampai sekarang pun perdagangan ilegal untuk elang itu memang marak sekali. Kenapa tuh? Ya pertama mungkin elang itu identik dengan apa ya, gagah ya, jadi enak dilihat gitu kan, terus lebih berwibawa gitu. Terus juga kalau yang memilikinya tuh ada perasaan semacam prestis atau gengsi gitu. Diperdagangkan liar berarti kan mereka untuk pelihara atau Ya untuk piara, untuk piara. Nah dari perdagangan itu, ini kejamnya perdagangan gitu. Biasanya pedagang atau orang yang ingin miara kan tujuannya untuk display ya. Nah itu dia akhirnya banyak kendala-kendala di kami saat kami dititipkan elang-elang tersebut. Ada yang sayap primernya dipatahkan, sehingga akhirnya ya dia nggak bisa untuk terbang lagi gitu. Terus ada beberapa yang bubble foot, cakarnya apa tuh? bubble foot itu kayak semacam tonjolan di cakar sehingga dia tidak bisa memangsa gitu. Mencengkram ya. Ya mencengkram seperti itu. Nah ini yang akhirnya elang-elang tersebut ya harus seumur hidup sampai mati ya di kandang seperti itu. Berarti rintangannya pertama yang paling serius adalah perdagangan Ya. liar itu ya. Ya. Ada faktor lain, misalnya Faktor lain udah rusaknya habitat, itu udah pasti. Itu sudah pasti karena memang dia hidup di perairan, otomatis dia memang mangsa dari ikan gitu ya. Kalau habitatnya rusak seperti aliran sungai tercemar polusi atau laut tercemar polusi atau minyak, yang tumpahan minyak dan sebagainya, atau karang-karangnya rusak sehingga tidak ada populasi ikan di situ, ya otomatis. berarti habitat Teluk Jakarta ini memang rusak untuk atau tidak bersahabat untuk elang bondol ya. Sebenarnya bisa dibilang atau disinyalir masih better lah ya, masih lebih baik lah ya. Kenapa kita milih di Kepulauan Seribu, karena memang ya dari sejarah memang adanya elang bondol di sini. Terus kita coba reintroduksi habitatnya juga dengan
memperbaiki daerah-daerah pesisir untuk kita tanamkan semacam karang, rehabilitasi karangnya gitu, sehingga kita banyak memancing ikan-ikan untuk datang ya. Sekarang sudah berjalan dan itu yang memungkinkan kita bisa mengembalikan lagi elang-elang bondol itu ada di sini. Nah itu yang menarik di situ, artinya bahwa ada faktor manusia untuk memperbaiki alam yang ada untuk elang bondol. Ya. Seperti yang tadi Anda sebut, ada karang untuk Ya. ikan segala Ya. macam. Kalau rintangan alam seperti itu, apakah ada rintangan yang lain, misalnya musuhnya elang itu bondol? Musuhnya elang bondol apa ya? Yang pertama ya jelas manusia ya. Tapi kalau musuh di alam itu lebih ke ya sesama jenis elang juga sih ya. Misalnya di satu wilayah itu tidak bisa ada dua elang dengan jenis berbeda. Misalnya di sini ada elang bondol yang sudah sekian lama, terus tiba-tiba ada elang laut misalnya, ya pasti yang elang bondol ini akan pergi gitu, digantikan oleh elang laut. Itu faktor dari persaingan Iya. antar mereka. Padahal Iya. kan kalau dari elang itu kan dia kalau dilihat dari rantai makanan itu kan paling tinggi ya. Ya betul. Apakah itu yang menjadi isu pertama akhirnya Jan dan teman-teman beraksi untuk menyelamatkan elang bondol ini? Sebenarnya bukan karena kerusakan habitat di Kepulauan Seribu ya waktu itu, karena maraknya memang perdagangan elang bondol itu sendiri gitu, karena perdagangan atau perburuan. Jadi selama awal-awal itu apa yang memicu atau yang menggerakkan Jan untuk ikut dalam Swaka ini? Ya pertama memang waktu itu kita bergerak di PPS, Pusat Penyelamatan Satwa, yang mana memang itu merupakan titipan sementara untuk satwa-satwa hasil sitaan atau hasil dari penegakan hukum. Nah tapi regulasinya kan penyelamatan atau rescue, rehabilitasi dan rilis gitu. Nah setelah kita dapat begitu banyak elang bondol, baik itu di dalam negeri sendiri atau yang mau di selundupan ke luar negeri kan, kalau waktu itu ke Kuwait tidak salah, kita hampir dapat sekitar kurang lebih 70 ekor waktu itu. Nah sehingga akhirnya kita berpikir bahwa wah ini kita harus mencarikan tempat rehabilitasi gitu, atau reintroduksi gitu. Dan ini elang-elang ini juga harus kita rilis, karena jangan sampai elang-elang ini berlama-lama di suatu pusat penyelamatan satwa gitu. Akhirnya kita coba untuk survei awal itu di tahun 2004 itu ya, yang ada di benak kami waktu itu, karena ini maskot Jakarta, kayaknya kita harus kembalikan ini di Jakarta gitu ya. Nah sehingga akhirnya kita survei pertama langsung memang ke Kepulauan Seribu. Walaupun memang distribusi dari elang bondol ini sendiri bukan hanya di Kepulauan Seribu gitu, di Sumatera juga ada, di Jawa sebagian juga ada, di Kalimantan juga ada. 20 menit. Oke. Iya, tunggu. 3, 2, 1. Ya tadi kami berangkat jam 7:30. Ya. Tiba di sini kurang lebih jam 10 ya, jam 10. Ya kurang lebih. Tiba di dermaga Pulau Kotok ini, kita menelusuri gapura penanda ini adalah tempat konservasi atau Swaka elang bondol gitu ya. Ya. Cuma saya tertarik dengan ini Bang Iben. Kita jalan Bang. Oke. Ini April 2016. Ya. Presiden Joko Widodo meresmikan ya Pusat Swaka Elang Bondol Pulau Kotok Besar, dan ini diresmikan oleh Joko Widodo di Kepulauan Seribu 14 April 2016 ya. Ya. Cuma ada sedikit pragmatis, karena kami lihat di sini, coba kamera dilihat, itu kandang-kandangnya pada kosong. Ya.
Gimana ceritanya? Ya, perjalanan 20 tahun, kurang lebih 20 tahun kami berada di sini memang sangat berat sekali sih sebenarnya kami meninggalkan Kepulauan Seribu ini ya. Apalagi memang Pulau Kotok ini merupakan satu-satunya pusat rehabilitasi elang bondol yang ada di Indonesia, terutama untuk elang jenis air. Karena teman-teman NGO lain yang bergerak di bidang yang sama kalau dapat elang bondol atau elang jenis air pasti dibawa ke sini gitu. Di Indonesia ada kurang lebih 5 atau 6 pusat rehabilitasi elang, tapi elang gunung gitu. Hanya Jan satu-satunya mengelola pusat rehabilitasi untuk elang jenis air. Nah, sehingga di dalam perjalanannya itu dari 2005 sampai 2005 sampai terakhir Februari 2025, ya kurang lebih 20 tahun ya kami harus meninggalkan Kepulauan Seribu. Sebenarnya ini sangat sedih, tapi memang karena awalnya juga pulau ini kami dipinjamkan, ya di saat pemilik pulau itu meminta kembali pulaunya ya akan kami serahkan kembali, kan seperti itu. Nah, begitu juga dengan elang-elang yang tersisa, kurang lebih waktu itu ada sekitar 47. Itu kami relokasi ke pusat rehabilitasi elang juga, yang itu benar milik kami sendiri, itu milik Jan Indonesia. Itu tepatnya di Kalianda di Lampung, seperti itu. Jadi elang bondol itu kami pindahkan ke sana, tidak menutup kemungkinan kami juga akan kembali lagi ke sini gitu, karena untuk pelepas liaran bisa kami lakukan di Sumatera atau bisa juga kami bawa lagi untuk dilepas liarkan ke Pulau Seribu. Berarti elang bondol itu bisa pulang kembali ke rumahnya di sini. Saya berharap bisa. Apa syarat-syarat yang bisa mendukung itu? Syarat-syaratnya yang pasti untuk dari elangnya sudah siap untuk dirilis, lalu yang kedua dari habitatnya masih memungkinkan Pulau Seribu itu sebagai release site atau pelepasan untuk elang jenis air. Tapi nasib kandang-kandang ini nantinya bagaimana tuh Bang Ido? Nasib kandang-kandang ini juga bulan ini kami akan bongkar rencananya gitu, ya untuk penambahan kandang di site kami yang di Lampung. Karena memang perdagangan elang sangat marak ya, jadi memang kami juga perlu tempat, kami juga perlu fasilitas untuk mereintroduksi kembali satwa-satwa atau elang-elang yang dari perdagangan tersebut yang dititipkan kepada kita. Jadi nanti kandang ini dipindahkan ke Kalianda, Provinsi Lampung. Ya. Sementara momentum tubuh ini gimana nasibnya? Wow, ya itu yang tadi saya bilang bahwa ya sebenarnya berat dan sedih ya kita meninggalkan ini, karena memang kita dari awal kita mengembalikan lagi populasi elang bondol yang tadinya hanya sedikit, sekarang sudah mulai marak, dan salah satu sebagai destinasi wisata juga sebenarnya keberadaan dari elang ini gitu ya. Mereka bisa mengambil foto elang yang ada di alam gitu kan. Terus juga masyarakat di Pulau Seribu sendiri juga sudah teredukasi, mereka tidak ada lagi yang berburu elang. Nah, ini yang kami khawatirkan ke depan jika memang tidak ada keberadaan kami di sini, ya itu dia adanya perburuan atau adanya yang nangkap elang, bahkan juga mungkin populasinya akan turun kembali Itu karena memang ancaman tidak ada kontrol ya. Selama kami di sini kan kami selalu monitoring ya, kami selalu patroli dengan
dengan teman-teman Taman Nasional Kepulauan Seribu ataupun dengan BKSDA DKI. Nah, saat kita tidak ada lagi di sini, ya walaupun mereka ada patroli tapi tidak menutup kemungkinan ya elang-elang yang kami lepaskan bisa diburu kembali. Kemungkinan terburuk yang bakal terjadi jika pulau ini tidak lagi jadi suaka elang bodol, apa nih yang Anda bayangkan? Saya belum bisa ngebayangin ya kalau pulau ini nantinya mau dijadikan apa gitu ya. Itu kan hak dari pemilik ya. Ya kita berharap tetap menjaga kelestarian dari pulau ini beserta karang-karangnya itu, karena memang kita bukan hanya melakukan rehabilitasi terhadap satuannya tapi juga habitatnya gitu, yang tadinya sama sekali tidak ada karang. Dari mulai 2005 kita coba nanam karang sampai dengan metode-metode terbaru seperti biorok atau spider web gitu, sehingga akhirnya banyak karang-karang yang mulai tumbuh bagus dan banyak sekali gitu, bisa dilihat dari dermaga sampai ke ujung sana itu karang-karang baru semua. Dan kalau kita snorkeling atau dive itu sangat keren, sangat keren. Sebetulnya apa problem pemilik pulau ini sehingga akhirnya memutuskan untuk kandang ini dibongkar? Kalau untuk problem saya kurang paham ya, mungkin ya ada ini kan ya, kalau kami karena hanya dipinjamkan ya otomatis suatu saat karena bukan milik kami gitu ya, ini harus kami kembalikan kan, seperti itu. Kapan Anda terima pemberitahuan bahwa harus bongkar? Dari tahun lalu sebenarnya, dari tahun lalu, cuma memang saat itu kami masih ada kerjasama dengan kehutanan, terutama untuk KSDA DKI dan juga Taman Nasional Kepulauan Seribu. Tapi di akhir tahun kemarin sampai awal tahun 2025 ini kami sudah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap KSDA DKI dan juga Taman Nasional, dan kami memutuskan untuk elang-elang ini direlokasi ke Lampung, ke tempat kami. Ini juga merupakan bagian tanggung jawab dari Jan sendiri gitu. Kita tidak serta-merta karena kita nggak ada tempat lagi di Kepulauan Seribu, elang-elangnya kita serahkan lagi ke KSD atau ke Taman Nasional gitu ya, atau ke negara. Enggak, tetap kita rawat tapi di tempat yang berbeda. Tapi kondisi 47 elang bodol itu sekarang gimana? Sekarang sehat dan masih tetap seperti dia ada di sini gitu. Ada beberapa yang memang tidak bisa dilepas liarkan karena memang itu yang tadi saya bilang, mereka dipatahkan sayap primernya, terus ada yang bubble foot gitu. Tapi sebagian juga layak untuk dilepas liarkan. Ya kalau ibarat orang tua kan 20 tahun merawat anak itu kan Ya, wah punya sedih. memori ya. Ya. Ada nggak salah satu atau dua 47 elang yang ada di kali Anda ini punya hubungan emosi sama Anda? Yang punya hubungan emosi sama saya itu untuk yang elang ini nggak ada ya, tapi yang sebelumnya itu dia Gojlek dan Rani. Karena itu elang pertama yang kita dapat, terus kita reintroduksi 2007 kita lepas liarkan ya, sehingga kita kayak melepas apa ya, wah lu harus mandiri lu. Berarti Anda begitu kangen dong sama si Gojlek ini? Ya. Ada Ya, gambarnya? saya berharap Gojlek ada di file saya, ada. Itu masih ada. Biasanya kalau hewan ini kan sama manusia kan punya hubungan emosi Ya. gitu. Kebetulan ada di file saya. Saya masih tersimpan. Anak pertama itu saya kasih nama Terumbu dan Karang. Artinya apa tuh? Ya karena memang
elang bondol itu nggak lepas dari keberadaan habitatnya ya. Terumbu karang itu bagus sehingga akhirnya banyak ikan yang datang dan itu merupakan makanan dari elang bondol itu sendiri. Oke. Ada kemungkinan Anda kan tentu ketika mendengar bahwa Anda harus kandang ini harus dibongkar gitu. Mas bisa break dulu, ada pemilik. Biasanya kalau siang gini memang dia nggak soaring ya, dia memang berteduh istirahat sih. Gitu. Jadi kemungkinan memang ada di tengah hutan. Atau kalau Ya coba lu jalan di situ ya. Sarangnya? Sarangnya? Orangnya Mana?